Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Masih semangat? Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran PAI dan semoga pelajaran kita hari ini bisa memberikan banyak hikmah ya dan pelajaran yang dapat kita ambil. Amin. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran ya silakan disiapkan dulu dan berdoa oleh KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Amin. Oke, untuk selanjutnya Bapak absen dulu. Agni hadir, ya. Ajli hadir, Ajli hadir. Feby hadir, oke. Vicky hadir. Kemudian Fitria, oke, Fitria sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Fitria besok bisa kembali sekolah ya dan sifatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke. Untuk menambah semangat ya pelajaran pada hari ini, mari kita tepuk semangat bersama-sama ya. Masih pada ingat? Tepuk semangat ingat. Oke. Oke, kita tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah ya, berarti kita masih pada semangat. Dan sekarang tolong semuanya perhatikan ke depan. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema berpikir kritis ya. Dimana di pelajaran hari ini kita harus tahu ya, kita harus tahu apa itu berpikir kritis, apa itu dalil berpikir kritis, apa contoh-contoh dari berpikir kritis. Kita semuanya harus memahami materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, sebelumnya nanti akan ada tugas ya dari Bapak. Ini nanti Bapak akan membagikan kelompok ya. Kemudian kelompok ini kalian boleh pilih. Kalian mau tugasnya dalam bentuk apa? Apakah mau dalam bentuk video atau dalam bentuk catatan ya, berupa catatan-catatan seperti poster, atau kalian memilih tugas yang lainnya? Kalian mau pilih yang mana? Video atau mau gambar saja? Gambar ya. Oke, kita sepakati kalian memilih yang gambar. Jadi nanti akan ada project ya yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian membuat sebuah gambar ya. Nanti bisa dihubungkan ya, atau kalian boleh ada pendukung nanti berupa gambar yang nanti akan Bapak tampilkan di PowerPoint di depan ya, atau di proyektor ini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya tolong perhatikan, kita akan membuka dulu pembelajaran hari ini, yaitu tentang berpikir kritis. Oke. Berpikir kritis. Coba, ada yang tahu apa itu berpikir? Silakan. Ada yang mau jawab? Apa berpikir? Coba sama Vicky. Vicky, berpikir itu apa?
memikirkan sesuatu secara mendalam dan mengenal berdasarkan sumber dan data yang benar. Oke. Jadi berpikir itu adalah memikirkan sesuatu, ya. Jadi ketika orang berpikir, ya mereka sedang apa memikirkan suatu hal, ya. Oke. Nah itu ya. Jadi berpikir itu adalah kita memikirkan sesuatu. Kemudian coba berpikir kritis. Ada yang mau menjawab? Apa berpikir kritis? Coba berpikir kritis. Silakan. Berpikir kritis suatu adalah berpikir tentang suatu secara mendalam dan rasional berdasarkan sumber dan data yang benar. Oke. Nah, betul ya. Jadi apa yang tadi kita dengarkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara mendalam tentang suatu hal, ya, berdasarkan sumber data yang benar, ya, bukan berita-berita yang hoax gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, maka untuk lebih apa? Mempersingkat waktu, ya, mengefektifkan waktu pada hari ini, kalian sudah memilih tadi akan membuat sebuah project yaitu tentang berpikir kritis dalam bentuk gambar, ya, atau tulisan. Maka sekarang Bapak akan langsung membagi kelompok. Kita langsung aja. Ini adalah kelompok pertama, ya, yang bangku pertama. Yang kedua adalah kelompok kedua. Ini ketiga dan ini yang keempat. Sekarang silakan ini membuat kelompok, ya, saling berhadapan saja. Boleh? Yang laki-laki itu boleh silakan ke depan. Ini pun boleh silakan digabung, ya, menggabungkan. Sok. Oke, boleh digabung, silakan. Nah, disatukan, ya, mejanya disatukan. Silakan. Ini boleh digabungkan. Nah, ini. Nah, yang ini aja udah. Silakan ya, yang di belakang gabung. Yang di belakang boleh gabung. Silakan. Oke, anak-anak. Setelah kalian duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing, ya, di sini ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Tolong perhatikan ke depan. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan per kelompok, ya. Yang pertama, ya, ini yang kelompok cahaya itu harus menjelaskan tentang berpikir kritis, ya, nanti berupa tulisan gitu kan dan gambar. Kemudian yang kelompok kedua bertugas untuk menjelaskan tentang dalil berpikir kritis, ya, ada pada surat apa dan apa isi kandungannya. Kemudian yang kelompok ketiga, kalian harus menjelaskan tentang berpikir kritis, ya, secara jelas, sejelas-jelasnya. Kemudian yang kelompok 4 itu bagaimana cara berpikir kritis. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan lembar kerjanya, tugasnya. Silakan kalian boleh mengerjakan di sini. Jadi ini nanti harus ada bukti pengerjaan kalian. Silakan. Oke, silakan. Ini, silakan. Silakan mengerjakan. Kira-kira kalian butuh waktu berapa menit? 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan? 10? 15. Ya, oke. Oke, kita sepakati 10 menit, ya. Oke. Silakan kalian boleh mengerjakan. Mulai dari sekarang, silakan. Oh iya, untuk sumbernya kalian boleh menggunakan HP, ya. Kalian boleh mencari di internet, silakan di Google, atau kalian boleh mencari di buku paket, silakan. Ada yang mau ngambil buku paket, silakan ke depan. Sok. Silakan. Ambilin aja kita. Oke. Silakan boleh mengerjakan. Waktunya 10 menit. Ya. Di off day. Ini kelompok 4, ya. Sudah sampai mana? Oh, sedang mencari, ya. Oke, silakan. Ini menggunakan buku paket, ya.
Oke, silakan kerjakan. Untuk selanjutnya ini kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 juga menggunakan buku paket. Silakan kalian di 3 sana pengertian ya, pengertian berpikir kritis. Silakan kerjakan semaksimal mungkin. Siapa? Oke, ini kelompok 2 ya. Itu dalil tentang berpikir kritis. Ini udah mau beres ya, alhamdulillah baru 5 menit sudah mau beres. Oke, nah ini juga udah mau beres. Silakan. Ya. Oke, jadi kalian boleh menggunakan HP ya, atau media internet ataupun media cetak ya, yaitu berupa buku paket. Silakan. Nanti kalau sudah beres ya, kalian tampilkan ya di depan hasil kerja kalian atau proyek yang sudah kalian buat. Termasuk kalian kalau sudah mendownload gambar yang akan dijelaskan nanti di presentasi, silakan dikirim ke WhatsApp Bapak ya, untuk nanti Bapak akan tampilkan. Oke. Semuanya sudah beres? Oke, ada yang belum ya? Ini kelompok 4 masih membuat rumusan. Oke, silakan. Nah, kalau ada yang sudah beres, silakan boleh dipasang hasil pekerjaannya. Silakan ditempelkan ya. Kalau sudah, silakan. Silakan ditempelkan di sini. Atau kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1 untuk menempelkan hasil kerjanya. Disusul oleh kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Kelompok 3, silakan langsung disusul. Oke. Ya, silakan di sini. Ini yang kelompok 1. Silakan ditempelkan sebelah sini. Sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Di bawah kelompok 1. Silakan. Yang kelompok 4 ada itunya buat nempelnya? Nggak ada. Oke. Silakan ditempel di depan. Oke, ini sambil menunggu dari kelompok 4 ya, yang baru beres pekerjaannya. Silakan kalian tentukan dari masing-masing kelompok yang mewakili kelompoknya untuk menjelaskan tugas kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 sudah ditentukan siapa? Oke, kelompok 1 Cahaya. Kelompok 2 siapa? Oke, Fitania. Kelompok 3 siapa? Vicky. Oke, Vicky. Kelompok 4 siapa? Oke, Sandy. Silakan, Cahaya. Tolong yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Cahaya Ramadhani. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh berpikir kritis. Nah, setelah kita berdiskusi, kita tuh mengambil tentang contoh berpikir kritis, tentang berpikir tentang siang dan malam, dan juga berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Seperti pada gambar di sini ya, di sini ada langit dan malam, dan juga ada siang dan malam, dan juga di sini ada lingkungan, alam, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi dan juga siang dan malam? Yaitu yang pertama adalah untuk membuktikan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan keagungan, kekuatan, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tuh terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190. Nah, yang nantinya mungkin akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Perlu diketahui teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan lingkungan itu dengan seimbang dan juga sempurna.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus semuanya untuk kelompok pertama. Oke, silakan boleh langsung duduk. Untuk selanjutnya silakan persiapan kelompok 2 kelompok 3 ya. Karena nanti setelah kelompok 2 kelompok 3 akan tampil. Silakan kelompok 2 ya yang akan dijelaskan oleh Titania. Silakan. Ya, yaitu tentang dalil berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dalil tentang berpikir kritis. Nah, kelompok kami berdiskusi untuk memilih dalil Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 31. Di sini saya hanya menjelaskan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa penciptaan langit dan pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh ulul albab. Nah, dijelaskan bahwa ulul albab orang-orang yang senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam ayat 191. Nah, orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Nah, dalam kesimpulannya, ayat ini bertujuan untuk menyadarkan manusia betapa hebatnya kekuasaan Allah, sekaligus mengajak manusia untuk mempertebak keimanan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih plus ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah ada kelompok yang mempresentasikan ya hasil dari proyek yang mereka buat ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke. Nah, nanti selanjutnya kelompok 3, kelompok 4 itu kalian menjelaskan di minggu depan ya. Persiapan ini harus lebih baik daripada kelompok yang hari ini tampil. Jadi kesimpulannya ya, tentang berpikir kritis itu adalah bahwa sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Titania, bahwa kita itu adalah orang-orang yang harus menjadi orang-orang yang ulul albab, yaitu orang-orang yang menggunakan kecerdasannya untuk memikirkan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi dijelaskan juga oleh Cahaya ya, bahwa segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang sia-sia. Ada yang sebagai apa? Langit dan bumi diciptakan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada untuk menguji manusia gitu kan ya, apakah dengan adanya langit dan bumi ini manusia akan lebih dekat kepada Allah malah sebaliknya gitu kan, lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan kita paham ya tentang makna berpikir kritis, kemudian juga kita tahu ya manfaat dari berpikir kritis. Oke, mudah-mudahan kita di minggu depan bisa bertemu kembali ya dan melanjutkan dari materi ini. Oke, anak-anak gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya.
Pelajaran kita telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Bapak tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.